Baik, para asatidz semua, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PHK pun menerpa semua negara. Lantas, bagaimana nasib dunia ke depan pasca wabah virus corona? Henry Kissinger, mantan diplomat senior dan pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menyebutkan bahwa dunia tak akan pernah lagi sama pasca pandemi virus corona. Henry menyebutkan demokrasi dunia perlu mempertahankan dan menjaga nilai-nilai penting mereka. Kemunduran global dari penyimbangan kekuatan dengan legitimasi menyebabkan kontrak sosial hancur. Peradaban Barat sadar ajal peradabannya bisa jadi disebabkan oleh virus corona. Maka sangat wajar jika Amerika diperingatkan dari awal untuk bersiap diri dalam mempertahankan kepentingan liberal dan demokrasinya. Lantas, bagaimana posisi umat Islam pasca corona? Akankah peradaban Barat bergantikan dengan peradaban Islam setelah ini? Bisa jadi inilah cara Allah mempergilirkan kekuasaan di antara umat manusia. Lantas pertanyaannya, sudah siapkah kita? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada Ramadan tahun ini, walaupun kita sedang diserang oleh wabah corona, kita masih bisa mengisi Ramadan kita. Kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan kita, yang insya Allah kita laksanakan sepenuhnya di rumah kita masing-masing. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga ini juga merupakan amalan terbaik kita dalam kondisi pandemi corona ini. Selanjutnya salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada kaum muslimin dan kaum mukminin yang selalu mengikuti apa yang telah beliau gariskan. Hadratul muhtamin, para alim ulama, para buya, para asatidz, rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada para asatidz, para buya, para alim ulama yang telah hadir pada kesempatan kali ini dalam acara Multaqa Ulama Aswaja Sumatera Barat. Kamis 28 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 21 Mei 2020 Miladiah. Dengan tema Masa Depan Dunia Pasca Wabah Menuju Tegaknya Islam. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan Ummul Quran. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Selanjutnya kami bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang sudah sama-sama kita lewati. Berikutnya kalam ilahi. Selanjutnya kalimatut takdim dari Shahibul Hajah. Dan berikutnya kita masuk acara inti, materi 1, dan disusul dengan materi yang kedua. Selanjutnya diikuti oleh kalimah minal ulama aswaja Sumatera Barat, dan juga pernyataan sikap dari ulama aswaja Sumatera Barat, dan sekaligus terakhir doa dan penutup. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para buya, para asatiz rahimakumullah. Untuk memperpendek waktu, selanjutnya kita masuk ke acara kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abu Hisam kepada Al-Mukarram Shahibul Fadilah Ustadz Abu Hisam, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد
بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasiran. Kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Abu Hisam, mudah-mudahan dengan pembacaan kalam ilahi tadi bisa menenangkan hati kita semua, menambah keimanan kita, dan Allah memberikan kelancaran dalam acara kita ini dari awal hingga akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtarim, para alim ulama, para ustadz, para asatis. Selanjutnya, acara berikutnya adalah kalimatut takdim dari Shahibul Hajjah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Khatib Abu Hafiz. Kepada Shahibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Khatib Ahmad Khatib Abu Hafiz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Faya ayuhal ulama al-fadil, para masyayikh, para alim, para asatidz, para buya dan tuanku, peserta multaqa ulama Aswaja Sumatera Barat rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Alhamdulillah, di penghujung bulan suci Ramadan ini, di pagi hari yang cerah ini, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia digital ini. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhal ulama al-fadil, para masyayikh, para alim ulama, para asatidz, para buya dan tuanku, peserta multaqa ulama Aswaja Sumatera Barat rahimakumullah. Saat ini
telah berkumpul dalam acara multaqo kita ini. Para ulama dari Bukit Tinggi, dari Payakumbuh, dari Kabupaten Pasaman, dari Padang Panjang, dari Padang Pariaman, dari Solok, dari Sijunjung, dari Masraya, dari Kota Padang tercinta, dan dari berbagai kota di Provinsi Sumatera Barat ini. Kita berkumpul saat ini adalah karena kita peduli dengan nasib kaum muslimin. Kita peduli dengan nasib bangsa dan dunia ini. Kita ingin meninggikan kalimat Allah, li'ilati kalimatillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan untuk meninggikan izul Islam wal muslimin, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dengan menegakkan syariah, menerapkan Islam secara kafah, bil khilafah ala minhajin nubuwah. Ya ayyuhal ulama al-fadil, para masyayikh, para alim, para asatid, para buya dan tuanku, peserta multaqo ulama Aswaja Sumatera Barat. Saat ini pandemi global coronavirus telah banyak mengubah dunia. Simbol-simbol kapitalisme yang biasanya selalu diagung-agungkan para pengusungnya saat ini mengalami keruntuhan yang tidak terduga. Hampir seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan, aspek ekonomi, pendidikan, budaya, politik, hubungan luar negeri terdampak kuat sejak corona muncul pertama kali di Wuhan, China akhir tahun 2019 yang lalu. Saat ini makin terasa bahwa kapitalisme tidak mampu menjawab persoalan dunia. Semua membutuhkan perubahan baru. Semua membutuhkan tatanan baru, cara pandang baru yang sanggup mengatasi krisis global. Saat kinilah Islam, syariah, dan khilafah menjawab tantangan itu. Disinilah letak peranan pentingnya para ulama dan da'i muslim. Ya ayyuhal ulama al-fadil, para masyayikh, para alim, para asatid, para buya dan tuanku, beserta multaqo ulama Aswaja Sumatera Barat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada multaqo ulama Aswaja Minangkabau Sumatera Barat kali ini, kita mengangkat isu aktual ini untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki solusi tuntas dan sekaligus memiliki kesiapan dalam menggantikan sistem kapitalisme, termasuk di dalamnya nasionalisme yang sudah usang, dengan mengangkat tema masa depan dunia pasca wabah menuju tegaknya Islam. Akhirnya, dengan berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah dijanjikannya dan sesuai kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan penuh kesungguhan kita dedikasikan kegiatan ini agar menjadi amal soleh dan bertaqarrub kepada pertolongan Allah tersebut di waktu yang insya Allah tidak akan lama lagi. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Khatib Abu Hafiz sebagai sahibul hajjah yang telah menyampaikan kalimat takdim di hadapan kita semua. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatis, rahimakumullah. Kita lanjutkan acara kita, yaitu acara inti kita pada kesempatan kali ini, materi 1, dan nanti akan disusul oleh materi yang kedua. Materi yang pertama dengan tema masa depan umat Islam pasca pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ardi Muluk. Beliau adalah pengasuh pesantren Al-Mustamir Kota Padang. Kepada Sohibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Ardi Muluk, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani illa yaumuddin. Amma ba'. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti taqazat baita wa inna hanal buyuti labistul ankabut law kanu ya'lamun. Firman Ankabut ayat 41, orang yang mengambil pelindung selain Allah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah mengetahui. Para asatidz alim rahimakumullah, ayat ini merupakan untuk menggambarkan perihal kaum musyrik yang mereka harapkan pertolongan dan rezekinya dan kesengsaraan. Keadaan mereka dalam hal kelemahan dan kerapuhannya. Orang yang mengambil lindung selain Allah, membuat sistem kehidupan selain sistem yang diridhoi Allah. Mereka yang berpegangan pada rumah laba itu tidak dapat memberikan suatu manfaat pun kepadanya. Surat Al-Ankabut ayat 41 di atas itu saat ini, di mana kapitalisme umumnya masyarakat dunia berlindung seperti umat tidak bisa berpegang di saat mereka dan sistem sekuler ini sepertinya sedang meregang nyawanya dijemput malaikat. Para ulama dan para asatidz cerdik pandai yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada awal Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Corona ini menyerupai virus SARS-2 dengan kemiripan 19 atau disingkat dengan COVID-19 2019. Nah, sejumlah korban dan makanan laut di kota Wuhan, Cina, lalu tersebar di melihat jumlah korban yang meninggal itu meningkat. Kemudian diikuti oleh negara-negara yang ada di Eropa, Italia, Amerika, dan seterusnya, sampai menyebar ke negara kita, Indonesia. Jenderal PBB Antonio Guterres pada bulan Maret 2020 ini bisa membunuh 2 juta orang jika, dan kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh dalam menyelesaikan permasalahan wabah corona ini sekarang. Ada 3 hal, ada tiga. Yang pertama yang nyata-nyata terjadi, virus corona ini sebagai wabah, sebagai suatu permasalahan. Ada korban karena corona ini. Kenapa? Masalah ekonomi. Tidak ada kepedulian mereka terhadap nyawa. Laporan dari Cina itu mengungkapkan bahwasannya masyarakat dunia akan hakikat penyakit mematikan yang otoritas Cina sebelum pertengahan bulan Desember 2019. Negara-negara kapitalis lainnya yang takut bahwa
menjatuhkan atau menghentikan kegiatan ekonomi. Apa yang mereka lakukan setelah wabah merebak dan isolasi parsial. Dan yang ketiga yang mereka lakukan adalah isolasi masyarakat untuk tinggal di rumah. Itulah 3 dan sosialis sekuler. Konsekuensi tidak memberikan hasil dan tidak berhasil meningkatkan kegagalan, meningkatkan kegagalan ekonomi dan kegagalan lainnya. Apa faktanya? Ini yang harus kita lihat. Mampu menghentikan wabah corona ini, menyebabkan kegagalan ekonomi, bisa kita lihat yang ada di negara-negara Amerika itu mengalami kerugian terburuk, bahkan lebih buruk lagi semenjak karena orang-orang yang paham, mereka menjual saham-saham mereka. Saham merupakan institusi dari kapitalisme. Karena di bursa saham, perusahaan melakukan go public untuk pertumbuhan ekonomi dalam kapitalisme ini adalah dengan meningkat. Bursa saham adalah tempat berjual beli di dalam sistem kapitalisme. Kita lihat karena corona, bursa saham mereka hancur, kan kehancuran sistem ekonomi kapitalis. Sekarang ini mana di seluruh dunia terjadi peningkatan pengangguran. Orang-orang tidak bisa solusi yang tambah membawa mereka jatuh ke dalam jurang kehancuran. Apa solusi yang mereka banyak-banyaknya? Para kapitalis berpikir bahwasanya apabila mereka mencetak uang kertas dengan sebanyak-banyaknya, maka masyarakat akan membayarkan. Dari Federal Reserve pada bulan Mei ini, atau Central Bank Amerika, ini yang merupakan pengendali kapitalis dunia, mereka menyatakan bahwasanya mereka akan mencetak sebanyak-banyaknya uang kertas yang tidak berdasarkan apapun. Pokoknya dicetak. Sementara kita mengetahui bahwasanya uang kertas yang ada sekarang itu adalah flat money, atau uang kertas yang tidak ada nilainya, yang dipaksakan menjadi transaksi tukar-menukar dikarenakan perjanjian antara negara dengan dasar kepercayaan semata. Maka yang akan terjadi ketika mereka mencetak uang kertas ini di tengah masyarakat adalah ketidakkepercayaan terhadap nilai tukar. Ya, masyarakat akan mengetahui bahwasanya nilai tukar inilah nilai tukar yang tidak fair. Maka kalau hilang kepercayaan, maka sendi-sendi kapitalisme ini akan runtuh dengan begitunya saja. Maka masyarakat muslimin, para ulama, para alim, buya dan cerdik pandai, rahimakumullah, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Kesimpulannya, dengan wabah ini, kapitalisme tidak mampu memberikan solusi, bahkan menghantarkan kepada kehancuran mereka sendiri. Inilah yang dimisalkan oleh Allah Ta'ala, bahwa rumah mereka itu seperti sarang laba-laba. Rumah yang kelihatannya menakutkan, tetapi sesungguhnya rapuh. Pandemi ini atau wabah ini menegaskan bahwa kapitalisme, demokrasi, nasionalisme, apalagi komunisme, sudah waktunya lengser atau out of date. Dunia merindukan sebuah sistem yang mampu menegakkan keadilan di dunia. Karena itu, solusi yang sahih untuk penyakit ini adalah seperti yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan negara yang menelusuri penyakit tersebut sejak awalnya dan bekerja membatasi penyakit di tempat kemunculannya sejak awal. Ya, dan orang-orang sehat tetap di tempatnya untuk bekerja dan berproduksi, sementara orang-orang yang sakit di karantina. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Iza sami'tu bi ta'un bi ardin
fala tadkhuluha. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Tipe karantina di dalam daulah Islam itu telah mendahului semua negara-negara modern yang ada pada saat sekarang ini. Dan hal ini berlangsung di negara atau daulah Islam selama berabad-abad, yang pemimpinnya adalah Nabiullah dan Rasulnya, kemudian diteruskan oleh para khalifah yang menerapkan hukum berdasarkan hukum Allah. Sebagai contoh, ketika Umar bin Khattab memasuki suatu wilayah di Syams, lalu beliau mendapatkan kabar bahwasanya terjadi wabah, dan beliau membawa kembali kaum muslim untuk tidak melewati daerah tersebut. Maka kalau kita lihat masyarakat muslimin rahimakumullah, berdasarkan hal itu maka negara Islam di dalam membatasi penyakit di tempatnya, dan penduduk tempat itu tetap tinggal di situ, dan penduduk lainnya tidak masuk ke tempat itu. Dan negara melakukan kewajiban syariatnya karena dia merupakan negara yang melayani dan amanah. Sebagaimana negara melakukan langkah-langkah ketika menyebar wabah menular, negara juga menjamin pelayanan kesehatan berupa pengobatan dan obat secara gratis untuk seluruh rakyat, mendirikan rumah sakit dan laboratorium, pengobatan dan lainnya yang termasuk kebutuhan asasi rakyat. Itulah yang dilakukan oleh daulah Islam dulunya. Nah, para alim ulama, para buya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah langkah-langkah sahih dengan mengisolasi penyakit menular di tempatnya dan mengkarantina orang yang sakit secara kesehatan dan menindaklanjutinya dengan perawatan dan pengobatan secara gratis, sementara orang-orang yang sehat tetap melanjutkan kerja mereka. Kehidupan sosial dan ekonomi tetap berlanjut sebagaimana sebelumnya. Penyakit menular tidak ditularkan kepada yang lain dan tidak menghentikan kehidupan masyarakat secara umum dan mengisolasi yang sakit di rumah. Itulah solusi hakiki untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka yang pantas memberikan solusi terhadap permasalahan umat manusia adalah Islam. Sudah saatnya Islam menggantikan ideologi batil, dan ideologi Islam dijawantahkan dalam bentuk kekhilafahan Islam. Dan khilafah itu merupakan fardun wa wa'dun, suatu kewajiban dan merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Baidawi bahwasanya kata la yastakhlifannahum fil ard merupakan jawab al-qasam yang disamarkan. Maksudnya Allah berjanji kepada mereka dan bersumpah untuk menjadikan mereka istikhlaf. Dengan kata lain, janji tersebut dalam realisasinya ditempatkan layaknya posisi sumpah bahwasanya pasti akan tegak khilafah di muka bumi ini. Dalam tafsir yang lain, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, ini adalah janji dari Allah untuk Rasulnya, bahwasanya Allah akan menjadikan umatnya khulafa di muka bumi. Maksudnya adalah menjadi imam atas manusia, serta menjadi wali di atas mereka. Dan dengan mereka menjadi imam wali negeri-negeri itu akan menjadi baik, dan hamba-hambanya akan tunduk pada mereka. Alim ulama, para buya, para asatis, cerdik pandai rahimakumullah, jelas bahwasanya khilafah itu janji Allah, dan dia pasti akan tegak. Sementara kalau kita rasakan sekarang kejatuhan kapitalisme tidak terelakkan. Ramalan hancurnya sebenarnya sudah terjadi 10 atau 20 tahun yang lalu. Tetapi sekarang adalah kenyataan yang dilihat oleh umat manusia merupakan nafas-nafas terakhirnya kapitalisme dalam wabah ini. Mereka tidak punya kekuatan untuk bangkit lagi. Mereka tidak punya lagi kemauan untuk bangkit dari kejatuhan. Bahkan orang-orang dari mereka sendiri sudah menyatakan bahwasanya kapitalisme akan jatuh. Yang diperlukan sekarang ini adalah sistem alternatif, dan tidak ada sistem yang akan menyelamatkan dunia pada saat sekarang ini selain sistem Islam, yaitu kekhilafan ala minhajin nubuwah. Yang harus dilakukan oleh para ulama adalah bersuara lantang kepada umat bahwa sekaranglah waktunya umat Islam meninggalkan sistem yang menyengsarakan ini, meninggalkan sistem yang tidak diridhai oleh Allah, dan kembali kepada sistem yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairun jaza. Kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Kadimuluk yang telah menyampaikan materinya di hadapan kita semua. Semoga kita semakin paham dan semakin jelas bagaimana Islam, solusi Islam dalam menghadapi krisis yang kita alami saat sekarang ini. Muhtaramin, para alim ulama, para buya, para asatidz rahimakumullah. Berikutnya kita masuk materi yang kedua dengan tema peran ulama dalam mewujudkan Islam kafah. Materi ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Rozi Tuanku Kayo. Beliau adalah pengasuh Majelis Ibadur Rahman Bukit Tinggi. Tuanku Kayo, falyatafaddal mashkura. Kepada Hasan al-Basri tentang betul alim. Maka Hasan al-Basri menjelaskan jawab mautul qalbi. Lalu kemudian dia bertanya kembali, wali mautul qalbi. Maka Hasan al-Basri menjawab, talabun dunya bi'amal akhirah. Amalnya akhirat, tapi yang dituntut yang dicari adalah urusan dan kepentingan dunia. Kita boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting kita menggali setiap amal perbuatan kita, apalagi dalam perjuangan ini dengan keikhlasan. Karena keikhlasan itu hanya kata Imam Al-Hafidz Abu Zakaria An-Nawawi, al-ikhlas tasfiyatun li hadatil makhluq. Ikhlas itu adalah bersihnya pemikiran kita dari timbang seluruh makhluk. Dikutip dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab halaman 17. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran yang paling penting pada saat ini adalah membangun al-wa'yi al-wakil badil fasid. Artinya membangun kesadaran akan fakta yang rusak, lalu berikutnya membangun kesadaran akan fakta pengganti dari fakta yang rusak tersebut. Sebab bahwa lahirnya perubahan, lahirnya kesadaran akan perubahan itu mensyaratkan dua kesadaran tersebut. Sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Ahmad At-Tayyad dalam kitab At-Tariq halaman 21 sampai halaman 22. Beliau menjelaskan innal insana la yafiru bitadbir illa adraka annaka waqi'an fasidan aw sayyi'an aw aqalla jawdatin mimma yanbaghi. Sesungguhnya manusia tidak akan berpikir tentang perubahan kecuali jika ada kesadaran bahwa di sana ada fakta yang rusak, ada fakta yang buruk atau minimal tidak sesuai dengan seharusnya. Oleh karena itu kata beliau, wa hatta yahsula hunaka al-idrak fala budda min al-ihsas bi fasadil waqi. Dan agar terwujud kesadaran tersebut, maka haruslah adanya penginderaan terhadap fakta yang rusak. Namun beliau melanjutkan, illa anna mujarradal wa'i 'alal fasadi awil waqi'il fasid la yakfi lil 'amal min ajli taghyir. Bahwa sekedar adanya kesadaran terhadap fakta yang rusak tidak cukup untuk melahirkan amal dalam rangka mewujudkan perubahan. Tapi beliau melanjutkan, bala budda bil idhafa ila dzalik minal wa'i 'alal waqil badilil waqil fasid. Maka harus ada tambahan kesadaran yang lebih jauh, yakni kesadaran terhadap fakta pengganti terhadap bagi fakta yang rusak. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fakta yang fasidan itu atau fakta yang sayyi'an itu? Adalah sistem kapitalisme dengan segala kegagalannya. Karena sistem kapitalisme yang dianut oleh banyak negara dalam bergerak dengan cepat dan pas dalam jaminan kesehatan, jaminan rasa aman, jaminan pangan telah menunjukkan kegagalan yang serius dari sistem ini. Lalu apakah setelah semua ini manusia masih membutuhkan bukti lagi untuk meyakini bahwa kapitalisme ini sebagai sebuah sistem yang mengatur hubungan manusia adalah sistem yang rusak dan gagal? Sungguh kesimpulannya adalah sistem kapitalisme tidak akan membawa manusia kecuali hanya kepada penderitaan dan kesengsaraan. Persis seperti penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Taha ayat 125, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma."
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kesempitan itu adalah di dunia. Sudah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. La insyirahala li sadrihi wala tuma'ninata lahu. Tidak ada ketentraman baginya dan tidak ada kelapangan bagi dadanya. Inilah yang kita rasakan pada saat ini, para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sistem kapitalisme yang dijalankan Tidak hanya itu, sistem kapitalisme ini juga berusaha memalingkan masyarakat dari agamanya, menyebarkan kebebasan berpikir, kebebasan bertingkah laku, memerangi sikap konsisten dengan beragama, bahkan menganggapnya sebagai bagian dari jenis ekstremisme. Sementara itu, kaum muslimin hidup dalam naungan sistem kapitalisme yang rusak, telah mengabaikan pemeliharaan terhadap masyarakat, merusak pikirannya, membuat hidupnya dalam sebuah masyarakat rimba, di mana dengan legal yang kuat memakan yang lemah. Oleh karena itu, para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari dampak corona telah membuktikan kegagalan kapitalisme dunia dalam menjaga nyawa, menjaga kesehatan, dan bahkan menjaga kestabilan ekonomi. Maka hasilnya adalah al-wa'yu alal wakil badilil wakil fasid. Kesadaran kita terhadap fakta pengganti bagi fakta yang rusak adalah Islam. Solusinya hanyalah Islam, sistem Islam. Islam menjadi pengganti yang tepat dari sistem buruk kapitalisme ini. Tidak lain karena Islam telah melarang privatisasi dan membatasi pengelolaan urusan masyarakat hanya diserahkan di tangan negara, di tangan seorang khalifah. Karena seorang khalifah lah pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Islam dengan sistem khilafah yang universal akan mengisolasi wilayah menjadi sumber wabah tanpa mematikan produktivitas ekonomi. Sementara itu di wilayah yang tidak menjadi sumber wabah, maka kegiatan ekonomi tetap akan berlangsung secara produktif. Oleh karena itu, para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita optimalkan wabah kondisi pandemi corona ini, dan dengan adanya bulan suci Ramadan ini meneguhkan himmah kita, meneguhkan perhatian kita untuk memperjuangkan penerapan sistem Islam. Selain kewajiban puasa, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, pedoman hidup bagi manusia. Al-Qur'an tentu tidak cukup hanya sekedar dibaca dan dihafal, apalagi untuk dilombakan. Al-Quran wajib kita amalkan dan diterapkan isinya. Namun harus kita pahami dengan jelas dan jernih bahwa penerapan dan penegakan syariat Islam secara kafah tidak lain merupakan wujud nyata pengamalan dan penerapan Al-Quran secara hakiki. Disinilah pentingnya umat Islam, para alim yang dirahmati oleh Allah, harus serius dan sungguh-sungguh berjuang menegakkan khilafah Islam. Karena melalui institusi inilah seluruh syariat Islam bisa diterapkan secara sempurna dan menyeluruh. Inilah wujud dari ketakwaan yang sesungguhnya. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan khilafah, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita sebenarnya dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir yang menjelaskan, hadza wa'dun minallahi li Rasulih sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaj'alu ummatahu khulafa'al ard ay a'immatan nas wal wulata 'alaihim wa bihim taslul bilad wa takhda'u lahumul ibad. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan kabar gembira kepada kita tentang kembalinya sistem pengganti bagi sistem yang rusak ini. Dari Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah zawalil arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Lebih jauh bahwa kewajiban menegakkan khilafah juga dijelaskan oleh para ulama-ulama mu'tabar. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i sudah dijelaskan dalam kitab Sawa'iq Kul Muhriqah juz 1 halaman 25. Ya'lam aidan anna as-sahaba ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in ajma'u
ala anna nasbal imam ba'da inkiradi zamanin nubuwati wajibun bal ja'alu hammal wajibat haitsu ishtaghalu bi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan menjelaskan bahwa seluruh sahabat telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam setelah berakhirnya zaman kenabian itu adalah wajib, bahkan memposisikan sebagai sepenting-penting kewajiban, karena mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban tersebut daripada menyelenggarakan jenazah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak para ulama menjadi mir'ah, menjadi cermin bagi perjuangan untuk tegaknya sistem Islam ini. Sudah dijelaskan oleh Anas bin Malik dalam kitab Muwatta. Imam Malik bin Anas bila menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas annahu kana yaqul al-qasdu wa tu'adatu wa husnus samti juz'un min 25 juz'an minan nubuwah, bahwa sesungguhnya kemajuan, progres serta bagusnya kehendak atau keinginan adalah salah satu dari 25 bagian dari kenabian. Para alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat pada hari ini membutuhkan bimbingan para alim, membutuhkan bimbingan dari para ulama. Setidaknya pertama dalam hal kebutuhan terhadap konsep pemikiran, berbagai pendapat, berbagai hukum terkait dengan problem solving, solusi terhadap berbagai masalah yang sifatnya harus taghyir, yang sifatnya harus merubah. Lebih jauh dari itu, umat tentu juga membutuhkan kepemimpinan baru di tengah-tengah mereka agar kemudian keamanan, kenyamanan itu kembali hadir sebenarnya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengajak kepada para alim semuanya untuk memenuhi surat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka sesungguhnya menjadi fokus amal kita pada saat ini adalah yad'una an-nas ilal Islam wa syar'i alladhi syara'allahu lil ibad. Itu yang pertama. Yang kedua, ya'muruna an-nas bittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dinil ladzi ja'a bi min indillah. Yang ketiga adalah yanhauna 'anil munkar, yakni yanhauna 'anil kufri billah wa takdzib bi Muhammad wa bima ja'a bi min indillah. Semoga ini menjadi fokus perhatian kita, menjadi kesadaran kita bersama. Semoga kebaikan itu segera hadir kepada kita bersama. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bukan membutuhkan datang daripada otak manusia. Maka oleh sebab itu umat Islam harus kembali kepada janji Allah bahwa wa man a'rada an zikri fa inna lahum ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah akma. Kalau seandainya kita tetap berpaling daripada ayat Allah, maka kita akan menuai semua bencana, semua akibatnya. Dan kalau kita datang kepada Allah, datang kepada solusi yang Allah janjikan yaitu Islam, Allah memberikan sebuah janji dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wa taqau
la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu wa qasnahu mimma kanu yaksibun. Apabila satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan barokah di langit dan barokah dari bumi. Namun apabila kalian mendustakan, azab Allah sangat pedih. Oleh sebab itu, kita harus kembali kepada Allah, kembali pada Rasul, kembali pada Al-Quran Sunnah, kembali kepada Islam. Untuk itulah, marilah kita berjuang, menegakkan tegaknya syariat Islam dengan mengembalikan apa yang dijanjikan Allah adalah kembali kepada nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang telah diwariskan Rasulullah, yaitu sistem khilafah yang telah diberikan kepada sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan pada akhirnya 104 khalifah telah menjadi bukti selama 1300 tahun memberikan kemakmuran kepada dunia. Tegaknya syariat, tegaknya daulah Islam, satu-satunya yang akan memberikan solusi untuk mengembalikan kemakmuran keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hatta yakuna abawahu huma alazani yuhawidani au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah hanyalah kedua orang tuanya, ibu bapaknya yang menjadikan dia orang yang Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kegagalan sistem kapital itu karena tidak didasarkan kepada bimbingan wahyu dan nilai-nilai fitrah daripada sunnatul Rasul, karena Nabi itu tidak berkata kecuali wahyu. Di antara keburukan demokrasi yang menjadi dasar kehidupan dari sistem kapitalis, terutama dalam 9 kepemimpinan, di kelemahannya diantaranya adalah tidak didasarkan kepada nilai iman dan takwa. Contoh banyak sekali saya temukan dalam praktik pemilu. Penunjukan pimpinan sudah ditentukan calonnya oleh panitia, maka diserahkan kepada rakyat untuk menjadi hakim, untuk menentukan. Disinilah titik simpangnya dengan Islam. Seharusnya tidak perlu rakyat disuruh memilih antara dua calon atau lebih. Cukuplah diserahkan kepada orang yang tersebut untuk berunding. Kalau dia ada rasa iman, apalagi rasa takwa, maka malu dia untuk mengemukakan dirinya di hadapan temannya, apalagi temannya itu punya kelebihan baik dalam ilmu, apalagi dalam takwanya, dalam keimanannya. Sebab iman dan malu itu sama karena setiap hal. Dalam hadis dari Mukhtarul hadis bisa dibaca, al-haya'u wal imanu kurina jami'an idza rufi'a ahaduhuma rufi'akan. Malu dan iman itu sama karinan, sama perangai dalam setiap hal. Apabila
salah satu di antara dua itu nanya, maka yang lain nanya pula. Kalau salah satunya turun, maka yang lain turun. Kalau salah satunya hilang, maka yang lain hilang. Kalau malu hilang, maka iman hilang. Kalau iman hilang, malu hilang. Jadi berdasarkan iman inilah sistem Islam, dan akan lebih adil, akan lebih ada penyelesaian dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Sebab kalau pemilu dengan biaya yang banyak, apalagi berhutang, itu kan menimbulkan masalah. Apalagi hutang keluar itu tidak tanggung-tanggung. Apalagi akibatnya dari perselisihan pemilu itu. Nah, ini sangat fatal kadang-kadang. Sudah saksikan selama ini. Nah, disinilah diantaranya ya, kelemahan sistem kapitalis. Kalau di Kambang itu bantakan banyak sekali. Bila kita menyangkut masalah syariah, syariah itu merupakan pedoman pemetaan, undang-undang pemetaan untuk hidup di dunia, untuk keselamatan dunia terutama akhirat. Segala sesuatu dibawa dari dunia. Apa dasar duniaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kalian mendengar suatu wilayah tertimpa wabah, maka janganlah kalian memasukinya. Akan tetapi apabila kalian berada di wilayah tersebut, maka janganlah kalian keluar daripadanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sebagaimana kita ketahui bahwa wabah ini bermula dari kota Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019, sehingga virus ini kita kenal dengan coronavirus DC 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Seharusnya menurut hukum Islam, pemerintah Cina harus melakukan lockdown secara total untuk mencegah menyebarnya virus corona ini ke negara-negara lain. Demikian pula dengan pemerintah Indonesia seharusnya sejak awal juga melakukan tindakan lockdown secara total, yaitu mencegah masuknya WNA asing, terutama WNA yang berasal dari daerah wabah. Namun pemerintah Indonesia cenderung abai dan meremehkan pendapat para pakar,
sehingga muncullah kasus-kasus infeksi virus corona tersebut. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan PSBB. Namun ternyata PSBB tidak berjalan secara efektif sebagaimana lockdown secara total, sehingga atas desakan para pengusaha di Indonesia, kebijakan PSBB pun kemudian dilonggarkan, sehingga akhirnya yang terjadi adalah kebijakan herd immunity. Artinya kesehatan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, namun diserahkan kepada masyarakat secara individu masing-masing. Siapa yang kuat, dialah yang akan bertahan hidup. Nah, kebijakan herd immunity ini sebenarnya merupakan kebijakan pemerintahan sekuler kapitalis yang jadi adalah kebijakan akan bertahan hidup. Nah, kebijakan herd immunity ini sebenarnya merupakan kebijakan pemerintahan sekuler kapitalis yang berlepas diri terhadap tanggung jawab kesehatan masyarakatnya, sebagaimana berlepasnya negara terhadap tanggung jawabnya di bidang keamanan, kesejahteraan, pendidikan, termasuk di dalamnya hal ini adalah kesehatan. Karena itu, pemerintahan yang seperti ini tidak layak untuk mengurus manusia. Jangankan untuk mengurus manusia, mengurus binatang pun juga tidak layak. Karena itu, pemerintahan yang seperti ini tidak patut untuk kita pertahankan. Apalagi kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan segala macam fasilitas kepada kita di muka bumi ini, dan yang juga telah memberikan rezeki kepada kita. Seharusnya kita tidak mengangkat Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang patut mengambil posisi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita segera beralih dari pemerintahan yang seperti ini kepada pemerintahan Islam, yaitu sistem daulah khilafah. Mudah-mudahan sistem daulah khilafah ini akan segera tegak atas dukungan dari para bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adalah kebijakan herd immunity. Artinya kesehatan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, namun diserahkan kepada masyarakat secara individu masing-masing. Siapa yang kuat, dialah yang akan bertahan hidup. Nah, kebijakan herd immunity ini sebenarnya merupakan kebijakan pemerintahan sekuler kapitalis sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan dua perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji sama-sama kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menanggapi berbagai tausiah yang disampaikan oleh para ulama, para asatid, para buya, para mubalik Sumatera Barat. Yang pertama sekali, saya atas nama Sujono SPDI dari tokoh ulama Kabupaten Pesisir Selatan akan menyampaikan berbagai macam tanggapan berkenaan dengan problem umat Islam hari ini di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Hari ini mungkin kita sudah sama-sama melihat bagaimana keadaan ekonomi, sosial, budaya, politik terhadap umat Islam hari ini. Yang pertama sekali dalam menghadapi situasi wabah penyakit
Hari ini semua penguasa-penguasa di berbagai negara itu seakan-akan tidak berdaya menghadapi bencana atau wabah penyakit COVID-19 ini. Jadi kami menanggapi dan memberikan tanggapan atas pernyataan-pernyataan atau tausiah dari para ulama. Pertama, solusinya tidak ada lain adalah kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada ajaran Islam secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Thaha ayat 123. Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudayya fala yadhillu wa la yasqa. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Inilah suatu garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah menjamin kehidupan manusia, khususnya umat Islam, bahwa siapa yang mengikuti petunjuknya, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya, wahyu Allah, dijamin dia tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di akhirat, dan dia dijamin tidak akan celaka. Tapi sekiranya manusia tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengikuti hawa nafsunya, Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan donkau wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka baginya adalah penghidupan yang sempit dan di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan yang buta. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai solusi untuk mengatasi berbagai problem kehidupan di dunia ini, termasuk kehidupan di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan kita harus kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada ajaran Islam secara menyeluruh. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, taraktu fikum amroini lan tadhilu masaktum bihima kitabullah wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan dua perkara, dua pusaka, dua pedoman, dan kamu tidak akan tersesat selama mengikuti keduanya tersebut. Kedua hal itu adalah kitabullah wa sunnata rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Inilah garansi dari Allah dan Rasulnya bahwa siapa yang mengikuti wahyu Allah di atas hawa nafsunya, dia akan selamat dunia dan akhirat dan dia tidak akan celaka. Demikian barangkali penyampaian kami agar umat Islam sadar dan kembali kepada wahyu Allah untuk mengatur kehidupan manusia, baik itu kehidupan pribadi atau individu, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sudahi, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama wajiblah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Pernyataan umat Islam sebagai umat yang terbaik bukanlah lahir dari ucapan manusia, melainkan gelar tersebut diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Faktanya, hari ini kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Masyarakatnya miskin dan melarat. Masyarakatnya berada dalam intimidasi pembunuhan, pemerkosaan di mana-mana. Agamanya dihinakan, rasulnya dilecehkan, kitab sucinya diinjak-injak. Masyarakat Islam hari ini tidak terurus kesehatannya. Sarana kesehatannya tidak memadai. Zina berkembang. LGBT tumbuh subur. Korupsi merajalela. Dan kekayaan negaranya dikuras habis. Mengapa demikian? Umat yang terbaik ini sepertinya tidak mendapatkan perlakuan yang baik di dalam negerinya sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan ada, mengapa umat Islam, umat yang terbaik, berada dalam malapetaka yang tidak pernah habis-habisnya dan tidak pernah kunjung redanya? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama yang berasal dari Palestina, dalam bukunya yang berjudul Nida'uhar, beliau menjelaskan dengan jelas dan segamblang-gamblangnya. Penyebab umat Islam berada dalam petaka ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah karena pemimpin-pemimpinnya yang lahir di tengah-tengah umatnya adalah pemimpin-pemimpin yang merupakan antek-antek dari kafir penjajah. Dan yang kedua adalah hukum dan perundang-undangan yang diterapkan di masyarakat Islam adalah hukum dan perundang-undangan yang tidak berasal dari syariat Allah dalam sistem kafir barat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kalau ingin umat Islam keluar dari petaka ini, maka solusinya adalah kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam negara Islam, daulah Islamiyah. Jika tidak, maka Islam akan berada dalam keterpurukan terus-menerus. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Masa depan umat ini
hanya dengan Islam. Mengapa demikian? Karena perlu kita sadari bahwa pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan kita sebagai umat Islam itu ada pada kehendaknya. Dan kehendak beliau berkeinginan bagaimana umat manusia di dunia ini. Begitu juga golongan jin. Dia hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mau diatur oleh aturan Islam. Maka daripada itu, salah satunya cara kesuksesan, salah satunya cara untuk meraih kesuksesan, kejayaan kita sebagai umat Islam, yaitu hanya dengan hidup mau diatur oleh Islam, hanya hidup berpedoman kepada Islam. Ketika kita hidup berpedoman kepada Islam, maka Allah meridhai kita. Ketika Allah telah ridho kepada kita, maka kesuksesan akan kita raih, kejayaan akan kita dapatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Allah berfirman dalam ayat ini, surah Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman, lalu dibuktikan imannya dengan takwa, maka sungguh kami, kata Allah, akan melimpah ruahkan kepada mereka keberkatan yang turun dari langit dan menyembur dari bumi. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani Allah wa iyakum ajma'in. Ayat ini mengisyarahkan kepada kita untuk hidup sesuai dengan aturan Islam, yaitu beriman dan bertakwa, menjalankan syariat Islam. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa kesuksesan umat ini, kejayaannya tertumpu kepada Islam? Karena aturan Islam mengatur semua urusan kita umat manusia ini. Mulai dari urusan individu kita, urusan rumah tangga kita, bertetangga kita, bermasyarakat, bersosial, bernegara, itu semua diatur Islam. Para ulama menjelaskan bahwa aturan Islam itu mencakup beberapa aturan. Yang pertama, urusan ibadah diatur oleh Islam. Bagaimana ibadah yang benar? Kedua, urusan muamalah, di antaranya jual beli, berbisnis, sewa menyewa, itu diatur oleh Islam. Begitu juga urusan ekonomi, sosial, politik, bahkan bernegara, itu diatur oleh Islam. Tidak ada satupun urusan dari manusia ini, dari alam semesta ini, yang tidak ada aturan dalam Islam. Maka daripada itu, seandainya kita bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini ingin bangkit kembali,
tatanan masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera, makmur, Allah jinawi, maka hendaklah mau diatur dan mau mengaturkan Islam dalam semua aspek hidupnya. Fa'tabiru al-absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, telah nyata kerusakan di darat dan di lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, telah nyata kerusakan di darat dan di lautan. Sebagaimana Allah berfirman, Zuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, telah nyata kerusakan di darat dan di lautan. Sebagaimana Allah berfirman, Zuharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Kapitalisme hari ini sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah ideologi yang berkuasa di dunia telah menimbulkan kerusakan yang begitu banyak di tengah-tengah umat manusia. Telah terjadi pencemaran yang luar biasa, telah terjadi kerusakan yang luar biasa. Udaranya rusak, langitnya rusak, buminya rusak, airnya rusak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada manusia, mendatangkan kepada manusia yang namanya hari ini COVID-19. Ketika datang COVID-19, maka kerakusan dan ketamakan manusia itu berhenti. Seluruhnya disuruh tinggal di rumah masing-masing. Pabrik-pabrik yang selama ini beroperasi ditinggalkan. Ya, kendaraan-kendaraan yang begitu banyak lalu lalang selama ini ditinggalkan. Ditaruh di rumah masing-masing. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi perbaikan alam semesta. Terjadi perbaikan bumi ini. Udara menjadi bersih. Air menjadi bersih. Tanah menjadi bersih. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kami telah persiapkan suasana baru bagi orang-orang yang ingin kembali. La'allahum yarji'un. Ketika datang COVID-19 ini, Allah Subhanahu wa taala berharap kepada orang-orang yang berbuat kerusakan ini untuk kembali, dan kepada orang-orang yang berjuang untuk menegakkan Islam ini harus bersegera bersemangat untuk menyongsong itu. Makanya Allah memperbaiki kondisi alam semesta ini. Satu. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada kita ada 5 fase yang akan kita hadapi. Pertama, fase kenabian. Yang kedua, fase khilafah ala minhajin nubuwah. Ketiga, fase mulkan adun. Dan keempat, fase mulkan jabriyatan. Dan sekarang kita ada dalam fase ini. Fase ini sudah semakin habis. Sudah semakin habis waktunya. Dan akan datang fase yang baru. Apa fase yang baru itu? Fase khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi kalau kita lihat posisi datangnya COVID-19 ketika bumi direfresh ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, nih ayo khilafah ala minhajin nubuwah ini akan datang. Khilafah ala minhajin nubuwah itu akan kembali, maka bumi saya siapkan untuk kalian. Maka berjuanglah kalian sungguh-sungguh, bergeraklah sungguh-sungguh, karena bumi ini akan saya sediakan untuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita dengan memahami datangnya tentara Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita kembali kepada Allah, kembali kepada hukum Allah. Kita sambut datangnya fase kelima, yaitu fase khilafah ala minhajin nubuwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, hari ini kita dihadapkan kepada fakta dan realitas yang rusak. Rusak dalam segala hal. Rusak ekonomi, politik, hukum, dan lain segala macamnya. Dan itu berada di tengah-tengah kita. Kerusakan itu kita rasakan sampai hari ini. Apa yang menjadi penyebab kerusakan semuanya itu bisa terjadi? Yang pertama, karena kita diterapkan sebuah sistem yang rusak. Sistem yang didasarkan kepada akal manusia, bukan pencipta manusia. Yaitu sistem sekulerisme kapitalisme yang diterapkan di tengah-tengah kita. Sistem inilah yang menjadikan politik hari ini seolah-olah pisau di tangan orang gila yang melukai siapa saja, bahkan sampai melukai dirinya sendiri. Hari ini sistem inilah yang kemudian menjadikan segalanya menghamba kepada uang, hanya berpikir uang dan tanpa peduli dengan nasib sesama. Musibah hari ini yang kita rasakan semakin memperjelas betapa rusak dan buruknya sistem yang kita terapkan hari ini. Di tengah wabah yang luar biasa hari ini, sistem ini masih mengajarkan kepada kita tentang berpikir yang penting ekonomi tetap hidup, yang penting investasi tetap jalan, investasi, pembangunan di sana, infrastruktur dan lain segala macamnya tidak boleh terhenti. Tanpa mereka berpikir bagaimana menyelamatkan nyawa manusia yang hari ini terancam. Sudah 1.000 lebih manusia yang hari ini terancam dan sudah meninggal karena akibat wabah ini. Dan banyak ribu lagi yang berada di rumah sakit yang hari ini sedang berjuang untuk melawan penyakit ini. Kaum muslimin, dengan adanya wabah ini, jangankan negara-negara penganut sistem ini yang kecil, negara-negara besar saja tidak mampu untuk berhadapan dengan wabah yang kecil ini. Ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak mampu menyelesaikan persoalan. Hari demi hari persoalan yang ada di tengah kita bukan semakin berkurang, justru semakin besar yang ada di tengah-tengah kita. Apalagi yang menjadi penyebabnya? Yang menjadi penyebab selanjutnya karena kita kaum muslimin tidak peduli lagi dengan aturan Allah yang telah datang kepada kita. Padahal dahulu kita dimuliakan dengan aturan ini. Umar bin Khattab pernah menyampaikan kepada Abu Ubaidah ketika beliau berkunjung ke Baitul Maqdis. Beliau mengatakan, inna kunna azalu qaumin fa'azanallahu bihil Islam. Sesungguhnya kita dulu adalah kaum yang hina. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Apa yang memuliakan kita? Islam, kaum muslimin. Sungguhnya di dalam hadis riwayat oleh Imam Bukhari, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran. Dan Allah akan menjatuhkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Kemuliaan kita, masa depan kita, dan yang akan mampu menyelesaikan seluruh persoalan kita itu adalah Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah SAW yang ada di tengah-tengah kita. Bukan yang lain. Yang lain telah terbukti gagal. Dan sudah kita rasakan kegagalannya. Maka dari itu, tidak ada jalan lain bagi kita kaum muslimin. Kecuali kita kembali untuk memperbaiki umat ini. Dengan apa kita perbaiki? Tentu dengan apa yang sebelumnya telah mampu menjadikan hal ini baik. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Malik, lan yusliha akhir hazihil ummati illa ma asallaha awalaha. Tidak akan bisa diperbaiki kondisi orang-orang yang datang kemudian dari umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah memperbaiki kondisi orang-orang pertamanya. Dahulu orang Arab jahiliyah rusak. Datang Allah, datang Rasulullah bersama-sama mereka. Datang Al-Quran kepada mereka. Maka dengan itu mereka menjadi baik. Dan hari ini tidak akan menjadi baik juga umat hari ini. Kecuali kembali kepada apa yang dahulu mengajarkan, mengajak, memperbaiki umat ini pada awalnya. Maka dari itu kaum muslimin, saya mengajak kita semua untuk kembali menyampaikan perkara ini. Karena sesungguhnya hanya Islamlah yang akan menyelamatkan kita dalam urusan dunia kita. Dan ketika kita berhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, para alim ulama yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Tuhan sekalian alam, serta salawat berinsalam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin terang bagi kita ternyata betul-betul sistem kapitalisme itu tidak mampu menyelesaikan masalah manusia. Karena kepemimpinan atau sistem ini rusak, tidak sesuai dengan fitrah manusia, juga tidak sesuai dengan akidah Islam. Di bidang kepemimpinan, sistem ini lebih cenderung memperkecil peran negara dalam mengurus rakyatnya. Buktinya di negeri ini, mestinya mereka melakukan karantina kesehatan, namun mereka alihkan dengan PSBB yang kontroversial. Kalau seandainya karantina kesehatan sampai-sampai negara mengurus urusan makanan ternak rakyat, lalu pada hari ini dengan PSBB hanya memberikan santunan sedikit kepada rakyatnya, padahal persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius yang mengancam keselamatan masyarakat banyak. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu, dengan keadaan seperti ini pada negeri kita dan juga seluruh masyarakat dunia, ternyata tentunya masyarakat dunia pada hari ini berpeluang besar mencari tatanan baru, sistem kepemimpinan baru atau sistem kehidupan yang baru yang betul-betul mampu menyelesaikan masalah mereka. Hal ini sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun, bahwasanya ada 5 sebab suatu peradaban itu akan runtuh. Apa kata beliau? Yang pertama, ketika ketidakadilan merajalela, ketika penindasan itu semakin nyata dari yang kuat kepada yang lemah, ketika para pejabatnya akhlaknya semakin rusak. Yang keempat, ketika pejabatnya itu tidak mau dikritik, sedangkan yang terakhir adalah adanya bencana besar atau perangan yang sangat besar. Tentu poin yang kelima relevan dengan kondisi kita pada hari ini dengan adanya pandemi corona. Hal ini sejalan dengan apa Henry Kissinger, salah seorang mantan dari Menlu Amerika Serikat, beliau mengatakan beberapa bulan yang lalu, menegaskan bahwasanya memang kerusakan secara fisik pandemi corona ini bisa diatasi, namun kekacauan politik dan ekonomi boleh jadi terjadi beberapa generasi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita sebagai umat Islam juga sangat relevan dengan kondisi kita pada hari ini. Kita suasana Ramadan. Suasana Ramadan itu hikmah atau tujuan akhir kita adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang siap melakukan perubahan besar menuju perubahan dunia yang ke arah yang lebih baik. Orang yang bertakwa adalah orang yang siap meninggalkan segala larang menuju kepada ketaatan puncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu artinya orang yang bertakwa melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang menerapkan Islam secara kafah. Orang yang menerapkan syariat Islam secara kafah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Bagaimana cara masuk Islam secara kafah? Tentunya kita membutuhkan khilafah Islamiyah yang telah disyariatkan oleh ajaran agama kita. Inilah yang hilang selama ini sehingga begitu banyak syariat Islam itu terbengkalaikan pada hari ini. Ketika syariat Islam terbengkalai, tentu kemudaratan itu akan banyak sekali atau kesempitan hidup itu akan terwujud di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Perkara ini sangat penting kaum muslimin. Saking pentingnya, salah seorang ulama yang bernama Imam Ghazali menuturkan, ad-dinu ussun wa sultanu harisun wa man la ussalahu famahdumun wa man la harisalahu fadai'. Negara itu adalah agama pondasi negara perisai, sesuatu yang tidak ada pondasi akan roboh, sesuatu yang tidak ada penjaga
akan hilang. Mudah-mudahan kita semua menganggap penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Tokoh dan Ulama Pesisir Selatan. Kepada Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ustaz Santo, fal yatafaddal mashkur. Nah, ini akibat karena memang penguasa zalim yang menerapkan demokrasi kapitalisme itu, mereka orientasinya itu kepada bisnis, kepada kemanfaatan saja, bukan untuk menyelesaikan kemaslahatan umat. Ini berbeda dengan Islam. Islam itu ketika menyelesaikan problem itu dalam rangka menyelesaikan kemaslahatan umat, bukan untuk bisnis, bukan untuk kemanfaatan. Sehingga pandangan satu, apa hukum syariat Islam untuk mengatasi ini? Apa aturan Allah untuk mengatasi ini? Itu jelas dalam pandangan Islam. Tapi kalau orientasinya adalah kemanfaatan seperti negara-negara kapitalisme, kita lihat dokter punya solusi sendiri. Kemudian para pengusaha minta solusi. Kemudian para pejabat minta solusi, memberikan solusi. Hingga umat itu menjadi bingung. Apalagi dibangun dengan azas sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan dunia. Tidak ada iman di dalamnya. Ini menyebabkan tambah kacau negara ini. Nah, berbeda dengan Islam. Ketika Islam itu menyelesaikan, awal yang dibangun itulah keyakinan kepada Allah. Bahwa ini solusi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Maka kalau ingin menyelesaikan problem hari ini yang terjadi, negara ini harus membuang sistem demokrasi kapitalisme sekuler, membuang sosialis komunisme, dan kemudian mengajak manusia itu tunduk kepada aturan Allah. Aturan Allah tidak akan tegak kalau negara tidak mau menerapkannya. Nah, itulah disebut dengan sistem khilafah Islamiyah, sistem pemerintahan Islam. Dalam rangka apa? Untuk menerapkan aturan Allah agar terwujud rahmatan lil alamin dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada aturan Allah, tidak ada rahmatan lil alamin. Itu sudah satu kunci. Maka Allah sampaikan, "Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dong." Kau barang siapa berpaling peringatanku, niscaya mereka akan menjalani kehidupan sebenarnya. Rusaknya negeri ini, rusaknya kehidupan kita ini satu akar masalahnya. Karena apa? Mencampakkan aturan Allah, mengambil aturan demokrasi kapitalisme. Nah, inilah carut marut, inilah akar masalah. Maka demokrasi itu harus dibuang. Kapitalisme itu harus dibuang. Sekuler merupakan kezoliman, dan itu kemungkaran. Langit dan bumi. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia tidak mau tunduk dengan aturan Allah, tidak tunduk pada aturan Sang Maha Penciptanya, itu merupakan kerusakan, itu merupakan kezoliman, dan itu kemungkaran. Dan itulah yang melahirkan kerusakan-kerusakan di atas muka bumi ini. Maka campakkanlah aturan selain aturan Allah. Menurut pandangan kami, sekarang solusinya adalah kita fokus untuk menegakkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikan kepada syariah dan khilafah yang merupakan janji Allah Subhanahu. Ini solusi terbaik yang tidak boleh ditawar-tawar lagi bagi kita yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jazakumullah khairan jaza kita ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Santo Abu Fatih Abdurrahman dengan berakhirnya penyampaian kalimah minal ulama dari beliau, maka berakhirlah semua penyampaian kalimah ulama perwakilan dari berbagai kota di Sumatera Barat. Para hadirin, para alim, para ulama, para asatis, para buya, selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pembacaan pernyataan sikap ulama Aswaja Sumatera Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ardion Husni Abu Najmah. Kepada Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Ardion, falyatafaddal mashkura. Dan penghidupan mereka, wa ma'adihim, dan akhirat mereka. Maka berdasarkan penjelasan ini dapatlah kita pahami bahwa ternyata Islam itu bukanlah sekedar agama yang mengatur persoalan ibadah saja, yang mengatur persoalan ibadah secara khusus saja, salat, puasa, zakat, haji, akhlak. Tidak hanya demikian saja, tapi Islam mengatur dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam aspek ibadah mahdoh, dalam aspek munakahat, tapi juga dalam aspek siasah politik, dalam aspek muamalah, dalam aspek iktisadiyah, perekonomian, dalam masalah pergaulan, pendidikan, politik, hukum, dalam persoalan bernegara. Islam memiliki aturan. Maka kewajiban kita bagaimana? Merujuk kepada Islam. Suatu ketika dalam suatu riwayat diceritakan ketika Rasulullah SAW mengangkat para walinya untuk menjadi penguasa atau menjadi wali di daerah yang dimana beliau mengangkatnya. Misalnya Muaz, ketika Rasul mengangkat Muaz, Rasul memastikan bagaimana Muaz dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Lalu Rasul bertanya kepada Muaz, bagaimana engkau memutuskan ketika engkau dihadapkan pada suatu perkara? Maka Muaz pun menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitabullah. Ketika engkau tidak mendapati dalam kitabullah, lalu kemudian Muaz menjawab, aku akan putuskan berdasarkan sunnah Rasulnya. Ketika engkau tidak mendapatinya, maka aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku akan mengerahkan daya upayaku untuknya. Maka Muaz pun dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karenanya kewajiban bagi kita baik secara individu, baik kita sebagai individu maupun sebagai pemimpin, bahkan diajari oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa merujuk kepada Al-Quran dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan ini. Oleh karena itu, jadi Islam itu agama sempurna, tidak hanya dalam persoalan ibadah mahdoh saja. Sebenarnya halnya kita senantiasa merujuk kepada Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, kepada syariat Islam dalam pelaksanaan ibadah mahdoh kita. Demikian juga lah dalam persoalan-persoalan lain, baik persoalan politik, persoalan hukum, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, dan berbagai persoalan-persoalan yang lainnya. Hendaklah kita senantiasa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para wali yang telah beliau angkat menjadi pemimpin di wilayahnya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para alim, para ulama, dengan berakhirnya pembacaan pernyataan sikap yang disampaikan oleh Ustaz Adion Husni tadi, maka berakhirlah rentetan acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita mintakan kepada Al-Mukarram Buya Hayatul Fikri untuk memimpin doa. Kepada Sahibul Fadilah Al-Mukarram Buya Hayatul Fikri falyatafaddal mashkura. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي تمعناها هنا بحق الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء كلنا ما لا يكشف غيرك. اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء كلنا ما لا يدفع غيرك. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء كلنا ما لا يصرف غيرك. Dengan berakhirnya penyampaian doa yang dipimpin oleh Buya, akhirlah rentetan acara kita pada siang hari ini. Para hadirin, para ulama, para buya, para asatidz semuanya, dari rentetan acara yang sudah kita ikuti dari pagi hingga menjelang siang hari ini, maka jelaslah bagi kita bahwasanya sistem yang ada hari ini, sistem kapitalisme ataupun sistem sosialisme yang tengah diterapkan di dunia hari ini tidak sanggup untuk menghadapi pandemi yang sedang mewabah di dunia. Dan tentu dari pemaparan tadi kita semakin nyata dan semakin terang bagi kita bahwa yang akan menyelesaikan permasalahan pandemi ini adalah sebuah aturan yang turun atau aturan yang lahir dari pencipta pandemi. Karena pencipta pandemi lah yang telah menurunkan aturan bagaimana menyelesaikan permasalahan pandemi yang lagi membawah ini. Maka kita sebagai kaum muslimin yang merindukan untuk hilangnya pandemi di permukaan dunia ini, hilangnya pandemi di tengah-tengah kita yang mengancam kita, mengancam keluarga kita, mengancam masyarakat dan negara kita, tentu kita menginginkan sebuah sistem yang memang mampu untuk menyelesaikan permasalahan pandemi ini.
Nah, sistem itu yang telah kita dengarkan pemaparannya dari tadi pagi adalah sistem Islam. Sistem yang menerapkan aturan yang lahir, aturan yang diturunkan oleh pencipta pandemi tersebut. Itulah sistem yang kita kenal dalam sejarah. Bukan sejarah yang singkat, tapi adalah sejarah yang panjang, dan itu adalah sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Dengan sistem khilafah, semua hukum Islam akan bisa diterapkan. Dengan sistem khilafah juga, hukum Islam dalam penyelesaian pandemi ini juga bisa diterapkan di seluruh penjuru dunia. Dan para ulama, para asatis, para buya semuanya, mari kita semua tetap bersemangat untuk menyeru umat, menyampaikan kepada umat betapa pentingnya sistem hari ini harus diganti dengan sistem yang akan menyelamatkan kita mulai di dunia hingga yaumil akhir nantinya. Terakhir, para ulama, mari kita tutup acara kita ini dengan takbir. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah wa syukurlah. Setelah berakhir acara kita kali ini, saya sebagai host, sebagai pengatur acara, mohon maaf atas secara kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah dan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru buka. Ada yang Akbar. Akbar. Tetap Wajah dunia pasca corona. Awal tahun 2020, dunia dirugikan. Wabah corona menyebar ke seantero dunia. Dimulai dari Wuhan, China, kemudian merambat ke Singapura, Korea, Iran, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Amerika sang adidaya pun babak belur dengan korban tertinggi di dunia mencapai lebih dari 800.000 orang yang terpapar virus anyar ini. Dunia seakan tak berdaya menghentikan laju penyebaran virus corona. Korban berjatuhan hingga tak sanggup mereka menguburkannya. Ekonomi anjlok dan gelombang PHK pun menerpa semua negara. Lantas, bagaimana nasib dunia ke depan pasca wabah virus corona? Henry Kissinger, mantan diplomat senior dan pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menyebutkan bahwa dunia tak akan pernah lagi sama pasca pandemi virus corona. Henry menyebutkan demokrasi dunia perlu mempertahankan dan menjaga nilai-nilai penting mereka. Kemunduran global dari penyeimbangan kekuatan dengan legitimasi menyebabkan kontrak sosial hancur. Peradaban Barat sadar ajal peradabannya bisa jadi disebabkan oleh virus corona.
maka sangat wajar jika Amerika diperingatkan sedari awal untuk bersiap diri dalam mempertahankan kepentingan liberal dan demokrasinya. Lantas, bagaimana posisi umat Islam pasca corona? Akankah peradaban Barat tergantikan dengan peradaban Islam setelah ini? Bisa jadi, inilah cara Allah mempergilirkan kekuasaan di antara umat manusia. Lantas pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk menyambutnya?